Selamat malam, Shalom Alhem. Ya, kita kembali diberikan kesempatan untuk berfellowship pada malam hari ini dalam satu wadah yang spesial, yaitu kaum muda remaja. Kita masih menggeluti satu tema pada akhir tahun ini, yaitu bagaimana kita berguna atau signifikan. Kita belajar dan membangun 3 hal yang sangat esensial selama 1 tahun ini. Bagaimana kita beriman, itu pada awal-awal tahun. Kemudian kita belajar bagaimana kita sebagai anak muda menjadi anak muda yang berilmu atau berpengetahuan. Dan kemudian 4 bulan terakhir kita belajar bagaimana kita berguna atau signifikan. Ketiga hal ini penting bukan hanya masa ini, tetapi penting selamanya. Oleh karenanya kita harus membangun ketiga hal ini senantiasa sepanjang hayat kita. Ya. Kita tingkatkan iman kita tingkatkan pengetahuan kita dan keterampilan kita, dan kemudian kita jalani kehidupan yang berguna. Hiduplah signifikan, hiduplah bermakna. Jangan hanya melalui waktu-waktu tapi tidak ada sebuah makna yang kita jalani. Ya. Ini merupakan tema untuk mengakhiri tahun ini. Beberapa kali mungkin kita masih ketemu sebelum kita nanti masuk pada persiapan Natal Tahun Baru. Ya, coba kita lihat satu ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, yaitu 2 Tesalonika 3 ayat 13 ya. 2 Tesalonika 3 ayat 13 untuk mendasari renungan kita pada malam ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama hanya satu ayat singkat. 1, 2, 3. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Coba sekali lagi lebih kompak. 1, 2, 3. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Iya, sangat singkat, tetapi sangat langsung ya. Saya berikan satu deskripsi mengenai perbuatan baik, atau katakan pengertian atau definisi perbuatan baik. Perbuatan baik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan suatu kebaikan. Ini menurut saya ya, itu bukan dari mana-mana, tapi ketika saya renungkan tema ini dan saya tuliskan bahwa perbuatan baik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kebaikan. Ya. Tindakan yang mengakibatkan kebaikan. Pekerjaan yang mendatangkan keindahan. Perbuatan baik adalah aksi yang menghasilkan keuntungan. Perbuatan baik adalah sebuah pekerjaan yang menimbulkan kebaikan. Itu bisa lokasi, tempat, rumah, sekolah. Kalau itu mendatangkan yang baik, berarti itu pekerjaan atau perbuatan baik. Bisa kepada manusia, ya. Ketika apa yang kita lakukan mendatangkan kebaikan bagi seseorang, berarti itu perbuatan baik.
Setiap tindakan kita kepada seseorang yang menghasilkan keuntungan bagi dia, berarti itu perbuatan baik. Ketika kita mengajak seseorang makan, tadinya dia lapar, sekarang sudah kenyang, berarti itu baik, menguntungkan dia. Tadinya dia lemas, ketika kita kasih makan atau minum, dia kembali segar. Itu perbuatan baik, karena apa yang kita lakukan kepada dia mendatangkan keuntungan. Ketika kita berbagi ilmu atau mengajar seseorang, ya, yang tadinya dia tidak tahu, sekarang setelah kita ajar dia tahu, berarti itu suatu perbuatan baik. Adik-adik saya tadinya tidak tahu musik, saya tutor mereka, saya ajar mereka, dan sekarang sudah bisa bermain, itu perbuatan baik. Banyak contoh teman-teman, ya, saudara bisa kembangkan apa saja itu perbuatan baik. Intinya saya berikan definisi, apapun tindakan kita, ketika itu mengakibatkan suatu kebaikan, itu adalah perbuatan baik. Tadinya rumah kotor, kita sapu dan menghasilkan keindahan, itu adalah perbuatan baik. Tadinya baju kotor, kita cuci, kemudian terjadi kebersihan, itu perbuatan baik. Demikian kamar, demikian piring-piring, ya, tadinya kotor berantakan, kita rapikan, terjadi keindahan, itu adalah perbuatan baik. Sangat banyak, sangat banyak. Dan kalau kita mau dengan serius, ya, untuk mengejarnya, maka sebenarnya tidak cukup waktu, tidak cukup 24 jam untuk melakukan perbuatan baik. Nah, kita akan belajar beberapa poin malam ini yang relate atau yang terkait dengan tema ini. Pertama, saya berikan poin, berbuat baik adalah cara hidup signifikan. Berbuat baik adalah cara hidup signifikan, cara untuk menjadi signifikan dalam hidup. Ya, berbuat baik. Dan saya tambahkan catatan di sini, jika kita tidak tahu apa-apa untuk menjadi signifikan, berbuat baik saja, gitu ya. Ketika kita tidak tahu macam-macam tentang bagaimana bermakna, bagaimana hidup yang berarti, bagaimana hidup yang bertujuan, bagaimana hidup yang signifikan, bagaimana supaya hidup tidak sia-sia, ya. Tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi cukup satu hal yang kita tahu, berbuat baik saja. Maka semua pertanyaan kita tentang hidup yang bermakna, tentang hidup yang signifikan akan tercover. Amin teman-teman? Iya. Mungkin tidak terlalu kita bertanya-tanya, apa sih arti hidupku? Apa sih tujuan hidupku? Apa sih makna hidupku? Banyak berkecamuk di pikiran kita. Sekali lagi, sebelum kita terlalu tahu banyak atau tidak tahu apa-apa tentang bagaimana hidup yang signifikan atau hidup yang bermakna atau hidup yang penting, kita coba satu hal, yaitu berbuat baik. Karena berbuat baik adalah cara terbaik untuk menjadi berguna. Kalau kita menjadi orang yang baik kepada satu orang saja, misalkan saya menjadi orang baik bagi istri saya saja, tidak usah banyak-banyak ya, tidak usah untuk semua orang atau jemaat di gereja ini. Kalau saya sudah menjadi orang yang baik bagi istri saya saja, maka sebenarnya saya sudah berguna. Ya, makanya tidak usah terlalu muluk-muluk dulu. Ya, coba pikirkan untuk berguna bagi satu orang saja. Siapa itu? Ya, pikirkan sendiri. Kira-kira siapa itu? Mungkin mama, mungkin kakak, mungkin adik, mungkin bapak, mungkin nenek, opung. Pilih saja, terserah siapa saja. Dan putuskan, saya mau berguna bagi dia. Ya. Maka hidup kita sudah menjadi berguna atau signifikan.
berbuat baik saja kepada satu orang, maka hidup kita sudah menjadi hidup yang berguna. Karena satu hal yang kita perlu tahu, ya, pertanyaan tentang hidup yang bermakna atau tentang makna hidup ini menjadi salah satu yang sangat krusial. Ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya bukan karena dia tidak punya. Mengakhiri hidupnya bukan karena dia tidak kaya. Mengakhiri hidupnya malahan orang-orang kaya. Orang-orang terkenal, orang-orang yang terpandang, yang bisa melakukan apa saja, yang bisa beli apa saja yang dia mau, bisa pergi kemana saja yang ia mau, bisa memilih siapa saja untuk menjadi temannya, atau pacarnya, atau istrinya, suaminya. Karena dia punya banyak, dia terkenal, dia artis. Tetapi banyak yang mengakhiri hidupnya. Mengapa? Karena dia merasa hidupnya tidak berguna. Dia merasa hidupnya tidak berguna. Dia merasa hidupnya tidak berarti. Dari sini kita tahu, ternyata memiliki banyak harta, memiliki banyak uang, itu bukanlah segalanya. Menjadi terkenal, itu ternyata bukanlah segalanya. Menjadi pintar, ternyata bukanlah segalanya. Apa yang orang pikir selama ini, inilah menjadi tujuanku. Saya pengen menjadi terkenal, saya pengen diundang kemana-mana, karena saya sudah menjadi artis yang luar biasa. Dikerumunin orang, ya, kemana saja diikutin orang, diliput televisi, diberitakan di mana-mana, terkenal sekali. Tetapi ketika dia sudah berada di puncak itu, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Dia bertanya kembali, apa arti hidupku? Yang tadinya sebelumnya dia pikir, kalau saya terkenal saya akan menjadi luar biasa. Kalau saya punya banyak duit, wah saya akan berbahagia. Kalau saya bisa beli apa saja tanpa lihat badrolnya, ya. Apa itu badrol ya? Harganya ya. Kalau kita ke ini ke toko kan sebelum kita beli lihat dulu ini berapa ya. Banyak orang yang sudah terlalu kaya sehingga dia tidak perlu lihat itu. Ya, ada di sini kan kita lihat itu. Berapa ini? 17.000 misalkan satu sapu tangan. Ah, terlalu mahal. Terlalu mahal. Sehingga kita tinggalkan. Cari sepatu lagi. Kita lihat, 750.000. Oh, gitu ya. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang punya banyak duit, mereka tidak perlu lihat-lihat itu. Kalau mau ambil semua. Pergi ke matahari, ambil semua, borong semua. Bahkan tangannya nggak cukup untuk bawa barang-barangnya. Duitnya banyak. Dia bisa beli semua tanpa mikir berapa itu harganya. Ada kartu kredit dan dananya cukup. Mau beli mobil ada, gonta-ganti mobil bisa, gonta-ganti handphone bisa, memiliki HP terbaru, memiliki laptop terbaru, memiliki mobil terbaru, keluaran terbaru, semua bisa, semua bisa. Tetapi ternyata bukan itu kunci kebahagiaan. Orang di posisi seperti itu tetap bisa mengalami sebuah kehidupan yang tidak signifikan, tidak berarti. Ya. Tetapi saya yakin teman-teman, sesuai dengan apa yang saya sampaikan ini, kalau kita bisa berguna bagi satu orang saja, ya, dan kita secara berkesinambungan terus-menerus melakukan itu, saya yakin maka pertanyaan itu tidak ada di kepala kita lagi. Dan kita tidak mungkin bunuh diri lagi. Mengapa? Karena kita sudah berguna minimal untuk satu orang. Amin ya. Sekarang cari tahu siapa itu orangnya. Tidak perlu untuk saya. Bisa keluargamu. Ya, bisa teman-teman di sekolahmu.
Mungkin kamu pintar matematika dan kamu lihat ada temanmu kurang bisa di sana dan kamu ajarin dia sehingga dia bisa juga. Mungkin kamu bisa bahasa Inggris, tetapi ada di sampingmu teman sekelasmu tidak bisa. Kamu kasih tahu dia, kamu berikan dia cara-cara untuk belajar. Apa saja yang kita bisa, apa saja yang kita punya. Kalau kita tidak punya, pasti ada sesuatu yang kita bisa. Kalau kita tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya kekayaan untuk membagikan materi, tetapi saya yakin setiap kita memiliki sesuatu yang spesial, memiliki sesuatu yang kita sebut sebagai talenta, karunia, bakat, ya, yang bisa kita share kepada orang lain. Sehingga apa yang kita miliki ini bisa terbagi kepada mereka. Dengan cara itu, ya, kita menjadi signifikan. Itu perbuatan baik. Itu perbuatan baik. Jadi berbuat baik adalah cara terbaik untuk menjadi berguna. Sekarang jangan lagi engkau tidur di kamarmu dan bertanya-tanya di pikiranmu, apa arti hidupku? Keluar saja dari kamar, lakukan sesuatu yang berarti. Lakukan pekerjaan yang baik, jumpain seseorang. Bisa saja hanya dengan perkataan, ya. Mungkin ada teman kita yang galau, ya. Orang tuanya kelahi, orang tuanya cerai, kita tahu. Kemudian kita tahu itu, dan teman kita ini galau sekarang di kamarnya, dan kita temui dia bicara, dan mungkin ada 1-2 kalimat yang bisa menguatkan dia. Itu sudah perbuatan baik, teman-teman. Ya. Jadi jangan nunggu-nunggu di kamar, cari tahu, ya, apa arti hidupku. Keluar aja dari kamar, cari seseorang dan bergunalah bagi dia. Karena berbuat baik adalah cara terbaik untuk menjadi berguna. Amin, teman-teman. Ya, itu tidak susah kok. Ya. Di posisi kita semua itu bisa kita lakukan. Karena bukan soal berapa banyak yang kita miliki atau berapa banyak yang kita bisa. Tetapi saya yakin kita semua memiliki sesuatu yang berguna bagi orang lain. Karena namanya berguna itu bukan untuk diri kita. Namanya berguna itu adalah untuk orang lain. Namanya berguna itu adalah untuk orang lain. Sama seperti buah, ya. Buah itu berguna untuk orang lain. Buah mangga itu tidak dimakan oleh pohonnya. Buah mangga itu kita makan, ya. Ada buah mangga di situ, kalau sudah berbuah, ya, buahnya itu kita makan, bukan dimakan oleh pohonnya. Itu namanya berguna. Jadi untuk berguna itu berarti bagaimana kita menjadi sesuatu yang menguntungkan orang lain. Ya, itu berguna, ya. Kalau hanya berguna untuk diri sendiri, berarti itu namanya egois, ya. Itu bertolak belakang dengan arti berguna, ya. Tetapi yang kita maksudkan berguna di sini adalah bagaimana hidup ini bisa menjadi berkat buat sesama. Yang kedua, poin yang kedua, berbuat baik adalah norma universal. Berbuat baik adalah norma universal. Artinya, perbuatan baik pasti diterima oleh semua manusia yang ada di kolong langit ini. Apakah dia kulit hitam, dia pasti menerima perbuatan baik. Apakah dia kulit putih, dia pasti senang dengan orang berbuat baik. Apakah rambutnya keriting, dia pun pasti senang menerima perbuatan baik. Apakah dia sudah tua, pasti senang dengan orang yang berbuat baik. Artinya semua orang yang ada di kolong langit ini pasti menerima apa yang namanya perbuatan baik. Berbuat baik adalah norma universal. Perbuatan baik pasti diterima oleh semua manusia. Saya katakan beberapa hal. Berbuat baik ini lintas agama. Lintas agama. Perbuatan baik adalah norma yang berlaku pada semua agama. Ya, kita tahu, ya. Semua agama mengajarkan umatnya untuk melakukan yang baik. Sepanjang pengetahuan saya, semua agama itu mengajarkan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik ini lintas agama. Apakah
itu Kristen, apakah itu Katolik, Buddha, Hindu, kepercayaan-kepercayaan yang belum disebutkan di bangsa kita, ya. Ada banyak kepercayaan yang lain, ada banyak agama yang tidak disebutkan di bangsa kita. Tetapi yang saya tahu, semua agama mengajarkan perbuatan baik. Ya, maka perbuatan baik ini melampaui sekat-sekat agama dan bisa diterima oleh orang walaupun berbeda agama. Kalau kita berbuat baik kepada orang, ya, dia tidak tanya dulu apa agama kita. Ya. Kalau misalkan ada orang jatuh di jalan, entah bagaimana, jatuh dari motor atau ketabrak atau apapun itu, dan dia sudah sekarat, dan kita mau menolong dia, saya yakin dia tidak akan tanya kepada kita, agamamu apa? Ya. Oh, beda agama, jangan tolong saya. Tidak mungkin begitu. Semua orang akan menerima perbuatan baik kita, walaupun berbeda agama. Ya. Itu saya pikir udah miring lah ya. Udah sekarat begitu dia masih tanya agama kita apa, padahal dia perlu ditolong. Ada misalkan yang kena begal, gitu ya, di tengah jalan, dan kita kebetulan lewat di sana, udah berantem dengan orang jahat ini. Kemudian kita mau tolong dia, mau melerai mereka. Kemudian orang yang korban ini masih bertanya agama kita apa. Saya pikir itu mustahil. Jadi perbuatan baik ini akan diterima oleh orang-orang lintas agama. Karena ini norma yang berlaku bagi semua agama. Bagi semua agama. Kemudian saya katakan lintas budaya. Lintas budaya. Kita tahu bahwa banyak budaya di dunia ini. Di Indonesia saja ya banyak budaya ya. Sesuai dengan sukunya, berapa suku yang ada di Indonesia, itu semua memiliki budaya masing-masing. Ada budaya Batak, ada Batak saja berapa kategori lagi, ada Toba, ada Fak-Fak, Dairi dan Mandailing berbagai macam itu. Kemudian ada suku-suku yang lain, ada suku Nias pun banyak itu bagiannya lagi. Jawa, Timor dan seterusnya, semua budaya. Ya, banyak budaya di bangsa ini, banyak budaya di dunia ini. Tapi saya katakan di sini bahwa perbuatan baik adalah norma standar bagi semua budaya. Dengan kata lain, core atau inti dari semua budaya adalah kebaikan. Semua budaya itu memiliki caranya sendiri, memiliki kaidah-kaidah sendiri di masing-masing budaya. Kalau orang Batak bagaimana budayanya? Kalau orang Jawa bagaimana? Kalau orang Padang atau Minang bagaimana? Mereka memikirkan apa yang terbaik bagi sukunya, apa yang terbaik bagi etnisnya. Kalau Tionghoa bagaimana? Budaya ini adalah hasil pemikiran manusia, hasil karya manusia untuk membuat sebuah aturan ya, bagi suku mereka sendiri. Dan intinya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Supaya suku mereka baik, supaya suku Batak itu baik secara turun-temurun, supaya suku Jawa itu baik turun-temurun, supaya suku Tionghoa atau etnis Tionghoa itu baik turun-temurun. Ya, mereka memikirkan yang terbaik untuk kebaikan suku mereka. Maka, perbuatan baik merupakan norma bagi setiap budaya. Dan kebaikan merupakan inti dari semua budaya. Maka kebaikan itu lintas budaya, teman-teman. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, soal agama. Sama juga. Kalau kita ambil ke budaya lagi, saling menolong contohnya. Saling menolong itu sebuah kebaikan yang pasti ada di budaya manapun. Dan pasti diterima oleh budaya manapun.
saling berbagi, tolong menolong, itu sudah sebagai sebuah kebaikan yang universal. Kalau ada suku lain yang berbeda dengan suku kita misalkan, kita lihat dia perlu ditolong dan kita tolong dia, sama juga kayak tadi, dia tidak akan bertanya, kamu suku apa? Budayamu seperti apa? Enggak sempat seperti itu. Ya. Dia akan menerima kebaikan kita, walaupun kita berbeda budaya, ya. Berbeda suku, berbeda bahasa. Karena setiap budaya itu adalah hasil pemikiran manusia secara kolektif. Ya. Mereka berunding, mereka rapat, ya. Mereka bermusyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan apa yang terbaik bagi mereka. Yang disebut juga dalam bagian-bagiannya adat, ya, tradisi yang dijaga secara turun-temurun. Ya. Dari nenek moyang mereka diajarkan ke anaknya lagi, terus dipelihara seperti itu. Itu semua adalah hal-hal yang baik yang dipikirkan oleh manusia. Maka kebaikan itu pasti bisa diterima oleh setiap budaya. Saya katakan berbuat baik adalah norma universal. Dan ketiga, berbuat baik atau perbuatan baik itu lintas era, ya, lintas zaman, lintas generasi. Perbuatan baik dijunjung tinggi melintasi setiap zaman. Perbuatan baik itu dihargai di setiap zaman, mau zaman apapun itu. Ya. Ini norma, ini adalah sifat yang permanen. Yang permanen setiap zaman dan tidak berubah. Tidak berubah. Semua menghargai perbuatan baik, semua menjunjung tinggi perbuatan baik, dan semua menghormati orang-orang yang berbuat baik. Mau di zaman apapun dia hidup. Di zaman sebelum kita, perbuatan baik sama dijunjung tinggi. Di zaman kita, perbuatan baik kita junjung tinggi. Di zaman berikutnya, setelah kita sudah selesai dari zaman ini, ada orang-orang yang menggantikan kita. Di zaman mereka juga, perbuatan baik ini pasti tetap dijunjung tinggi. Ya. Tidak ada satu zaman yang tidak menghargai perbuatan baik. Sebaliknya, setiap zaman itu mengutuki perbuatan yang jahat, tetapi menghormati perbuatan baik, menjunjung tinggi perbuatan baik. Maka nilai kebaikan ini melintasi zaman. Melintasi zaman. Ya. Ini yang disebut norma universal. Bahkan saya tambahkan, kalau kita menjadi orang yang baik, teman-teman, bukan hanya ketika kita masih hidup, tetapi orang akan tetap mengenang kita. Ya, walaupun kita sudah tiada. Kita akan memiliki nama baik. Ya. Itu sebabnya dalam Amsal juga, saudara bisa baca nanti, nama baik itu lebih penting, lebih berharga dari apapun. Nama baik itu bisa berlaku sampai turun-temurun. Kalau kita baik di zaman ini, maka anak cucu kita akan aman. Mengapa? Karena orang-orang tahu bahwa anak cucu kita adalah keturunan dari orang baik. Amin? Ya. Makanya penting sekali. Kalau Desi menjadi orang baik, dan orang sekampung ini tahu bahwa Desi orang baik, maka keturunan Desi nanti akan mendapatkan berkat. Oh, dia anaknya Desi, dia keturunan Desi, dia cucunya Desi. Jadi masih disebutkan walaupun Desi sudah tiada. Makanya perbuatan baik ini lintas zaman. Kita sudah di liang lahat, di kuburan, tetapi nama kita masih disebut orang karena kita selama hidup kita berbuat baik. Amin. Ya. Tetapi kalau selama hidup kita tidak pernah berbuat baik atau kita menjadi orang jahat, orang gampang saja melupakan. Gampang saja melupakan. Ya. Tetapi itu sebab dikatakan oleh
Alkitab juga, keturunan orang benar tidak meminta-minta. Karena dia orang baik, maka orang tahu, ya, keturunannya itu nanti akan mendapatkan kebaikan karena orang tahu bahwa bapaknya atau mamanya itu orang baik. Dan mereka akan mendapatkan pekerjaan. Orang lain akan memberikan mereka pekerjaan. Karena mereka adalah keturunan orang baik. Tidak perlu meminta-minta. Oh, kamu anaknya Desi ya? Oh iya, dulu mamamu baik sekali. Melakukan ini dan itu. Dapat pekerjaan cepat. Oh, kamu anaknya Saud ya? Oh, kamu cucunya Saud Siombing ya? Oh iya, itu opung saya dulu. Sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Cepat sekali dapatkan pekerjaan, dapatkan yang baik. Makanya keturunan orang benar dikatakan firman Tuhan tidak akan meminta-minta. Ya, itu gunanya. Kalau selama hidup kita menjadi orang yang baik, maka keturunan kita pun. Jangan pikir, oh saya masih muda kok Bang Saud, oh, saya masih 17 tahun. Jangan begitu. Karena perbuatan baik ini nanti terakhir ya. Itu harus konsisten. Ya. Ya langsung saja, karena saya sudah sebutkan. Ya. Berbuat baik harus konsisten. Berbuat baik harus konsisten. Coba kita baca sekali lagi ya. Coba Desi bantukan aja untuk baca ayat kita. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Iya, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan jemu artinya jangan lelah. Jangan capek berbuat baik. Amin. Kalau kamu tahu apa yang kamu lakukan itu baik, jangan capek-capek ya. Jangan lelah. Kemudian artinya juga jangan bosan. Katakan jangan bosan. Iya. Yang terakhir, jangan kapok atau jerah. 1, 2, 3. Iya. Jangan kapok-kapok berbuat baik. Ya. Berbuat baik aja. Jangan jerah berbuat baik. Perlu konsisten. Mengapa saya katakan tadi? Walaupun kita masih muda, kita sudah harus mulai kehidupan ini. Kita harus mulai menanamkan nilai ini. Ya. Karena ini harus konsisten. Orang tidak menyebut kita orang baik hanya karena kita pernah melakukan yang baik. Tetapi orang baru menyebut kita baik kalau selalu berbuat baik. Amin. Orang tidak menyebutkan saya baik hanya karena saya melakukan sekali yang baik, sisanya yang jahat. Tetapi kalau saya memelihara sikap atau nilai yang baik, saya lakukan yang baik hari ini, kemudian saya lakukan yang baik besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun mendatang, sehingga karakter saya terbentuk. Karakter saudara terbentuk dari masa muda. Melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik terus. Baru orang menyebut kita orang baik. Berbeda dengan jahat, ya. Kalau saya sekali membuat yang jahat, orang bisa langsung mencap atau memberi label kepada saya, itu Saud Siombing orang jahat. Mengapa? Dia pernah melakukan kejahatan kepada saya. Berapa kali? 1 kali. Orang langsung mencap saya orang jahat baru sekali. Tetapi untuk kebaikan, ya, untuk menjadi orang baik, menyebut orang baik itu tidak cukup sekali. 3 kali pun nggak cukup, 5 kali nggak cukup. Harus terus, harus konsisten. Ya. Makanya dikatakan firman Tuhan, jangan lelah, jangan jemu-jemu. Jemu-jemu mungkin agak ini ya di otak kita, apa sih jemu-jemu? Makanya saya berikan arti. Jangan lelah, jangan capek, jangan bosan, jangan kapok. Ada begitu ya? Ah, udahlah. Udah capek saya berbuat baik. Ah, sudah kapok saya berbuat baik. Karena saya tetap dijahatin. Ah, udahlah. Untuk berbuat baik, kita tidak perlu lelah. Tetapi sebaliknya, untuk perbuatan jahat, kita perlu bosan. Amin. Kita harus bosan, kita harus cepat-cepat kapok untuk kejahatan. Sekali melakukan kejahatan langsung kapok, langsung jerah.
Tetapi memang ya cara pikir manusia sekarang ini terbalik, ya. Dan saya katakan di sini, ini merupakan bukti bahwa manusia itu memiliki natur dosa. Yang terjadi sebaliknya, teman-teman ya. Untuk hal yang baik, manusia cepat-cepat jemu, manusia cepat-cepat capek, manusia cepat-cepat kapok atau jerah. Sekali perbuatan baiknya disalahpahami atau dibalas dengan hal yang buruk, langsung kapok, langsung jerah. Tapi kita melihat banyak kejadian orang jahat itu susah kapok, benar ya? Ada orang itu ya sudah digebukin sekampung ya karena nyolong ayam atau nyolong apalah di kampung ya, digebukin berdarah-darah mukanya sampai bengkak-bengkak gitu ya. Tapi nanti udah sembuh, balik lagi berbuat demikian ya, berbuat jahat lagi. Nggak ingat, nggak kapok dia ya, nggak ingat yang kemarin. Kemarin udah mau mati loh ya, digebukin sama satu kampung karena kedapatan curi ayam misalkan ya. Tapi nggak kapok dia, lakukan lagi yang jahat di kampung yang lain atau di kampungnya sendiri. Nyuri lagi dia, ya, tidak jerah. Yang lebih lagi udah masuk penjara ya, karena melakukan sebuah yang jahat atau kriminal. Nggak kapok teman-teman. Keluar dari penjara, buat lagi, masuk lagi. Keluar lagi, masuk lagi, nggak kapok namanya. Untuk yang jahat, nggak kapok, nggak bosan. Tetapi Tuhan perintahkan, ya, yang Tuhan perintahkan adalah agar kita jangan bosan-bosan berbuat baik. Jangan capek-capek berbuat baik. Melayani Tuhan, itu sesuatu yang baik. Beribadah, sesuatu yang baik. Jangan capek-capek beribadah. Jangan capek-capek melayani Tuhan. Jangan capek-capek latihan. Amin. Ya. Jangan capek-capek melakukan yang baik. Dan upahnya pasti. Kalau bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. Karena Tuhan katakan, keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Saya yakin, percaya, setiap kita yang di sini tidak mau keturunan kita menjadi peminta-minta. Saya tidak mau anak saya peminta-minta. Ada Sakwin sama Galaksi. Makanya kita harus setia berbuat baik. Kita tutup di sini teman-teman ya, mengakhiri perjumpaan kita. Mari kita baca bersama-sama satu kalimat lagi untuk mengakhiri. 1, 2, 3. Saya tidak akan bosan untuk berbuat baik. Ya, ini merupakan ikrar kita, janji kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah capek, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Supaya kita diberikan sebuah label bahwa kita adalah orang yang baik. Dan kalau kita orang yang baik, maka Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa mengakhiri. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang singkat, yang jelas,